Kita diminta menyelesaikan persamaan diferensial, bentuknya di sini 2x pangkat 3 ditambah 3y dikalikan dx, kemudian yang 3x plus y dikurangi 1 ini dikalikan dengan dy sama dengan 0. Nah, pertama kita akan coba cek dulu apakah PD ini merupakan persamaan diferensial eksak atau bukan. Jadi di sini kita misalkan dulu ke bentuk umumnya ya. Bentuk umum PD eksak itu adalah M dx kemudian N dy. Jadi bentuk umumnya di sini kita misalkan dulu sekarang M xy di sini kita definisikan yang di sini ya. 2x pangkat 3 ditambah 3y. Berarti yang N xy ini yang di sebelah sini. 3x plus y min 1. Nah, karena bentuk PD eksak tadi kan bentuk umumnya adalah MXY dari DX ditambah NXY DY sama dengan 0 begini ya. Dengan catatan bahwa M ini adalah turunan fungsinya, fungsi yang kita curigai sebagai solusi terhadap DX. Jadi taruhlah F begini, F terhadap X. Nah, yang di sini adalah turunan F terhadap Y untuk N-nya. Rekan-rekan bisa cek lagi nanti di materi yang ada di Open Learning ya, di PowerPoint-nya di sana. Kita akan mencoba memeriksa apakah ini merupakan PD eksak atau bukan. Jadi kita akan melihat turunan M terhadap Y dan turunan N terhadap X. Nah, jika nanti nilainya sama, maka ini merupakan PD eksak. Jadi kita cek dulu. Turunan M terhadap Y, di sini ya, turunan terhadap Y berarti 3, kemudian turunan N terhadap X sekarang, ini hasilnya juga 3. Nah, jadi diperoleh di sini dia sama. Karena turunan M terhadap Y ini sama dengan turunan N terhadap X, maka PD tersebut eksak. PD eksak begini ya. Nah, karena PD eksak, sekarang kita akan mencoba solusinya mencari fungsi fxy ya, fungsi dua peubah, yang turunannya nanti jika rekan-rekan turunkan hasilnya kembali lagi ke PD yang dimaksud dalam soal. Jadi sekarang kita coba cari solusinya di sini. Solusinya taruhlah namanya fungsi dua peubah begini sama dengan C ya. Solusi PD tersebut. Nah, kita akan mencari fungsi F ini. Tadi rekan-rekan ingat bahwa fungsi F jika diturunkan terhadap X itu hasilnya M. Berarti jika kita ingin mencari nilai dari F itu sebenarnya kita akan mengintegralkan M ini terhadap X yang di sini. Jadi seperti yang ada di uraian yang ada dalam materi ya, karena M itu adalah turunan dari F terhadap X, maka jika rekan-rekan untuk mencari Fx, ini berarti kita mengintegralkan M fungsi dua peubah itu tapi terhadap X di sini. Nah, dengan demikian kita akan melihat integralnya sekarang. Integral dari M-nya tadi adalah 2x pangkat 3 ditambah 3y dx. Di sini ya nilai dari M. Nah, sekarang kita turunkan fungsi dua peubah ini. Lihat ya, ini fungsinya dua peubah. 2x pangkat 3 ditambah 3y. Tapi terhadap x sekarang yang diminta integralnya. Ini hasilnya adalah terhadap x ya. Berarti ini menjadi 2/4 ya. 2/4 berarti setengah x pangkat 4 ditambah. Nah, jika ini turunan atau integral terhadap fungsi dua peubah, jika di sini ada 3y, nah kita mau mainkan dia dalam x, maka y ini kita pandang sebagai konstanta. Sehingga integral 3y ini menjadi 3xy. Jadi bentuk ini kita pandang sebagai konstanta. Kemudian integral ini biasanya kita tambahkan dengan konstanta C itu ya. Nah, di sini karena dia dua peubah,
maka di sini kita tambahkannya itu adalah suatu fungsi dalam Y. Karena semua fungsi dalam Y, jika kita turunkan terhadap X, itu semuanya dipandang sebagai konstanta. Jadi kalau mau rekan-rekan periksa, mungkin mau dicek dulu ya. Ini cuma untuk melihat saja. Nah, jika fungsi ini rekan-rekan turunkan kembali, maka turunannya adalah terhadap X ya, turunan terhadap X dari yang teman-teman peroleh ini, maka nanti turunannya setengah X pangkat 4 itu diturunkan menjadi 2X pangkat 3, kemudian turunannya 3XY terhadap X ya, di sini menjadi 3Y. Nah, kemudian turunannya Y artinya semua fungsi yang isinya itu variabel Y, jika diturunkan terhadap X, karena dia variabel Y, maka semuanya dipandang sebagai konstanta, jadi turunannya langsung 0 nanti. Nah, jadi dia balik lagi nanti, 2X pangkat 3 ditambah 3Y, jadi akan kembali lagi ke bentuk ini. Jadi dia sama nanti. Nah, ini adalah cara memeriksa untuk yang turunan parsial tadi. Jadi ini benar ya, integralnya nilainya sekian. Nah, selanjutnya kita kembali lagi, kita hubungkan sekarang dengan N. Nah, rekan-rekan tadi ingat di materi itu ya, N dalam PD eksak, N ini adalah turunan F terhadap Y. Jadi sekarang kita akan turunkan F yang sudah kita peroleh itu sekarang terhadap Y. Jadi N XY ini diperoleh dari menurunkan fungsi F tapi terhadap Y. Nah, jadi sekarang fungsi F ini yang di sini rekan-rekan peroleh ini tadi, ini kita turunkan sekarang terhadap Y. Nah, berarti jika diturunkan terhadap Y, setengah X pangkat 4-nya kita pandang konstan, jadi turunannya 0. Nah, 3XY kita turunkan terhadap Y menjadi 3X. Nah, kemudian karena QY ini fungsi dalam Y, berarti turunannya nanti ada, tidak bisa langsung 0 ya. Turunannya, taruhlah namanya Q aksen Y begini. Jadi turunan dari Y, turunan dari fungsi Q terhadap Y begitu. Nah, di lain pihak, rekan-rekan tadi sudah peroleh N. Jadi karena diketahui NXY, nah di atas tadi sudah teman-teman peroleh sebenarnya NXY itu adalah 3X ditambah Y dikurangi dengan 1. Nah, jadi di sini sebenarnya diperoleh NXY-nya sudah ada 3X tambah Y dikurangi 1. Padahal di sini tadi 3X ditambah Q aksen Y. Nah, artinya ini 3X-nya sudah sama di sini. Nah, artinya di sini Q aksen Y yang rekan-rekan punya di sini, ini nilainya adalah Y dikurangi 1. Jadi sehingga diperoleh Q aksen Y di sini adalah Y dikurangi dengan 1. Jadi jika kita mau mencari Y, berarti sekarang kita integralkan terhadap Y. Nah, di sini karena fungsinya satu peubah, berarti benar-benar ini integral biasa di kalkulus integral itu ya, turunan satu peubah terhadap Y. Karena di sini Y-nya fungsi satu peubah. Beda dengan yang di sini tadi, F-nya itu fungsi dua peubah. Nah, jadi sekarang integralnya ini adalah setengah Y kuadrat dikurangi Y ditambah konstanta. Taruhlah namanya C1 begini. Karena ini turunannya sekarang integralnya terhadap fungsi satu peubah ya. Setengah Y kuadrat min Y ditambah 1. Nah, jadi dari sini rekan-rekan sudah peroleh Fxy-nya. Nah, tadi di atas Fxy-nya sudah ada ini ya. Setengah X pangkat 4 plus 3XY. Nah, ini ditambah QY. QY-nya didapat dari sini. Ditambah setengah Y kuadrat min Y plus C1. Nah, tadi rekan-rekan ingat memisalkan solusinya itu adalah Fxy sama dengan C ya. Jadi di sini ini sama dengan C. Nah, dengan kata lain diperoleh solusi umum. Jadi solusi umum PD tersebut adalah ini ya, setengah X pangkat 4 plus 3XY min plus
setengah Y kuadrat min Y sama dengan K. Dengan K ini sebarang konstanta dari sini tadi ya. Dengan K ini adalah sebarang konstanta. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan PD eksak. Kemudian kita akan coba satu teknik lagi untuk menyelesaikan PD eksak dengan cara yang kedua ya, metode pengelompokan. Jadi di sini PD yang sudah rekan-rekan punya tadi, sama ya nanti soalnya bisa rekan-rekan bandingkan di sini. PD-nya masih di soal yang sama, namun kita akan selesaikan langsung dengan metode pengelompokan tadi ya. Jadi di sana persamaan diferensial tadi sudah kita cek kalau dia eksak ya. Nanti jika ingin menggunakan cara yang ini, rekan-rekan tahap pertama juga tetap harus melihat ini eksak atau bukan. Nanti untuk melihat eksaknya sudah kita diskusikan di tadi ya di awal yang bagian cara pertama. Nah, sekarang kita akan mencoba cara yang kedua langsung ya. Nah, jadi di sini rekan-rekan pertama buat dulu dalam diferensial total ya. Ini kita coba ekspansi begitu. Jadi ini bisa rekan-rekan peroleh di sini menjadi 3, 2 X pangkat 3 dx ditambah 3y dx ditambah dengan 3x dy ditambah y dy dikurangi dengan dy sama dengan 0. Nah, jika rekan-rekan integralkan secara langsung, maka bentuk ini jelas bisa diintegralkan langsung. Kemudian ini juga bisa karena y dy yang ini tadi x terhadap dx, nah ini juga bisa diintegralkan langsung. Namun hati-hati nanti dengan bentuk yang di sini. Nah, ini akan coba kita ubah di sini menjadi 3y dx ditambah 3x dy. Nah, ini kemudian ditambah dengan 2x pangkat 3 dx ditambah y dy dikurangi dy sama dengan 0 di sini. Nah, di sini setelah kita buat dalam diferensial totalnya, nah kita akan coba integralkan secara langsung. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa bentuk ini adalah turunan total dari suatu fungsi dua peubah. Jadi ini turunan parsial itu ya, turunan parsial yang fungsi dua peubah di materi kalkulus peubah banyak, bisa rekan-rekan ingat kembali bahwa ini merupakan bentuk dari turunan fungsi dua peubah yang fungsinya implisit ya di sana ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat 3y terhadap dx di sini. Artinya ini pasti hasil diferensial terhadap x dari suatu fungsi dua peubah, jadi sisanya tinggal 3y, maka jika kita kembalikan ke dalam fungsi dua peubahnya, ini pasti bentuknya menjadi 3x, y. Karena jika ini kita turunkan terhadap x, nanti hasilnya menjadi 3y. Nah, kemudian kita cek sekarang, apakah ini, kalau rekan-rekan lihat, turunan dari fungsi yang ini terhadap x berarti terhadap x adalah 3y dy ditambah turunan terhadap y-nya itu adalah 3x dy. Jadi ini sudah pas ya. Jadi ini yang bentuk di atas ini adalah turunan dari fungsi yang ada di bawah ini ya. 3xy. Nah, ini adalah bentuk turunan dari ini diferensial total ya terhadap 3xy di sini. Nah, kemudian ditambah yang di sana tetap ya 2x pangkat 3 dx ditambah y dy min dy sama dengan 0. Nah, artinya ini bisa rekan-rekan integralkan secara langsung sekarang. Nah, di sini karena turunan dari 3xy, maka jika diintegralkan dia balik lagi ke fungsinya 3xy karena ini turunan ya. Nah, kemudian kita integralkan ini 2x pangkat 3 dx, integralnya ini y dy, integralnya ini dy, kemudian integralnya 0, ini taruhlah konstanta C1 begini. Kemudian ini kita integralkan, kita selesaikan, yang ini tetap ya, 3xy, nah integralnya ini berarti setengah ya, x pangkat 4
plus C1 ditambah integralnya Y setengah Y kuadrat tambah C2 integralnya min DY, min 1 DY di sini berarti dikurangi Y ditambah dengan C3 sama dengan C1. Nah, di sini jika rekan-rekan rapikan ditemukan fungsi 3XY plus setengah X pangkat 4 plus setengah Y kuadrat min Y. Kemudian antara di sini C1, C2, C3, dan C1. Oh, ini tadi C1-nya sudah ya. Sini udah C1, berarti ini tadi harusnya C2, C3, C4 ya. Jadi C1, C2, C3, C4 kita jadikan satu, namakan saja dia C begini. Nah, ini adalah solusi dari PD tadi dengan teknik pengelompokan di sini. Jadi solusi umum PD adalah fungsi yang terakhir ini. Fungsinya dua peubah ya. 3XY ditambah setengah X pangkat 4 plus setengah Y kuadrat min Y sama dengan C, dengan catatan C adalah sebarang konstanta.